Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Oke, nah di topik kali ini kami akan bahas tentang menghadapi masalah besar dalam hidup. Nah, gue Oke, yakin kita semua pernah lah kita ya. semua pasti pernah lah. Tapi pasti ceritanya beda-beda. Nah, kita dengar dulu cerita dari Hartono. Nah, masalah besar yang pernah lu hadapin, lalu hari itu mungkin lu ngerasa ini kayaknya gak ada jalan keluar lagi. Oke, Ini oke. udah buntu banget lah, lu udah gak tahu harus ngapain. Tapi Oke. hari ini lu duduk sama gue ya, udah pasti lu udah lewatin itu. Nah, Ha-ha. perasaan lu sekarang gimana? Nah, lalu coba cerita deh. Lu waktu itu hadapinnya apa, lalu sekarang kayak gini. Oke. Ya pastinya sih waktu dulu masalah besar sih banyak ya. Cuma salah satunya lah ya. Waktu dulu itu waktu memulai bisnis pertama kali. Bisnis yang saya tekunin pertama kali. Oke. Nah, waktu dulu itu kayaknya susah banget gitu loh. Semua orang ngerasanya bisnisnya gak bagus, mau ketemu orang juga gak enak, apa segala macem gitu ya. Jadi kan kita kan di bisnis asuransi ya. Nah, waktu dulu pertama kali kita mulai itu susah banget lah rasanya. Nah, terus habis itu juga udah mulai harus hidup mandiri, gak berpenghasilan. Itu kayaknya buntu lah, buntu banget gitu. Waktu itu udah banyak kepikir pengen nyerah, pengen bisnis lain aja atau gimana gitu ya. Nah, sebenarnya waktu ngalamin masalah besar, ada kecenderungan itu kita juga melebih-lebihkan sih. Oke. Jadi kita ngerasa kayak selesai lah udah. Kali ini hidup kita udah mau berakhir gitu. Ah, Nah, waktu itu juga gua ngerasanya gitu. Dan juga kayaknya memang masalahnya nggak ada jalan solusinya, nggak ada jalan keluarnya gitu. Terus juga waktu itu juga pernah satu masa itu eh, hutang di mana-mana, hutang bank ya. Kan waktu beli apartemen itu saya juga ada ngutang Oke. buat renov apa segala macem gitu. Nah, hutang di mana-mana, lain-lain gitu. Jadi kayaknya berat lah, gak ada solusinya gitu loh. Dikejar-kejar apa segala macem. Belum lagi buat waktu itu buat kebutuhan sehari-hari apa macem. Tetapi pas lewat, sebenarnya waktu dulu gak seburuk itu. Oke. Cuman ya lewat aja gitu. Nah, satu hal yang pasti, masalah itu akan diganti dengan masalah lain. Itu udah pasti. Jadi gak usah terlalu dilebih-lebihkan juga Oke. gitu. Nah, kalau lu sendiri Mon, masalah besar apa yang pernah lu hadapin? Gua kebetulan tipenya agak flat. Ya Heeh. dari cara gua ngomong juga mungkin teman-teman bisa ngelihat lah. Bukan tipe yang berapi-api lah. Jadi cara gua hadapin hidup juga cukup yang Santai aja. santai aja, stabil aja sebenarnya. Nah kalau ditanya ada nggak masalah besar yang gua hadapin, yang menurut gua yang memukul gua cukup berat itu tuh sebenarnya salah satunya pas patah hati. Oke, Nah oke. itu ya mungkin 5-6 tahun lalu ya. Nah itu tuh sebenarnya cukup cukup berat sih hari itu ya. Maksudnya soalnya selama ini hidup gua tuh cukup kayaknya fine-fine aja gitu. Heeh. Kayak nggak terlalu banyak masalah hidup yang seperti yang terlalu berat gitu. Heeh. Nah tapi hari itu tuh bener-bener gue sih terpukul banget sih dengan putus waktu itu. Nah lalu itu satu. Kedua mungkin salah investasi sih sebenarnya. Itu sih cukup berat sih buat gue. Jadi simpanan gue tuh 70%, 60-70% tuh Berkurang. berkurang minus segitu gitu. Jadi itu juga salah satu masalah besar yang gua hadapin, yang pernah gua hadapin sih. Lalu perasaannya sekarang gimana? Kalau yang pertama tadi sebenarnya sering berjalannya waktu tuh gua mulai memahami sih. Maksudnya kenapa itu terjadi, lalu eh, apa ya? Menerima lah bahwa sebenarnya memang gak cocok aja sih. Cuman hari itu tuh ekspektasi dengan realitanya beda. Jadi apa yang gue pikirin sama apa yang terjadi sebenarnya ya memang beda aja. Memang sebenarnya nggak akan berjalan aja. Bareng pun belum tentu akan lebih baik juga. Juga pasti banyak masalah. Tapi itu mengajarkan gue banyak hal sampai sekarang. Juga membantu gue sampai gue ketemu orang baru dan gue bisa berhasil. Gitu. Lalu yang kedua tadi ya juga pelajaran penting sih. Ya mungkin beruntungnya duit gue belum terlalu banyak. Belum sampai yang miliaran kaya raya yang mungkin harus minus segitu. Iya. Mungkin Iya. nggak terlalu banyak tapi minus. Jadi
Jadi gua rasa ya masih untung gua belum sampai udah mau pensiun tiba-tiba uang gua habis gitu. Iya, Ya betul. gua masih bisa cari lah. Nah, ibaratnya sih gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, Han. Dengan masalah besar tadi yang lo hadapin, pelajaran apa yang lo ambil? Mungkin mirip lah ya Mon ya, kayak lu ya. Bahwa dulu itu sebelum ada masalah yang waktu saya mulai bisnis, akhirnya saya kekurangan duit, utang, apa itu saya nggak pernah kelola duit. Oke. Saya itu tipikal orang yang kayak habis bulan habis gaji. Habis bulan habis gaji, habis itu juga nggak pernah pikirin masa depan. Saya itu tipikal over optimistis dulu. Jadi pede Sangat banget gitu. Pede banget. Jadi saya selalu berpikir, ngapain nyimpen? Buat apa nyimpen buat masa depan? Masa depan nggak ada yang tahu. Iya, belum tentu hidup gitu. Iya, wah gila. Itu dulu sih wah kacau banget. Jadi wah saya pikir kebalikannya orang, justru masa depan nggak ada yang tahu kita nyimpen. Kalau uang nggak, masa depan nggak ada yang tahu, nggak usah nyimpen. Jadi gak usah nyimpen. Iya, besok hidup aja belum tahu. Apa gua gitu aja ya? Enggak ya? Dulu gua gitu. Ya hidup sih fine-fine aja dulu. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu. Kedua itu wah orangnya ceroboh. Dulu wah ceroboh banget. Wah itu kan dulu itu wah itu tipe ekstrovert yang sangat ceroboh lah. Wah itu gak pernah persiapin apa-apa. Oke. Jadi dulu itu kayak ke luar negeri, gue juga gak pernah siapin apa-apa. Gue pernah kehilangan boarding pass. Oh. Boarding pass gue hilang waktu itu di Santo ya. Jadi di Cina ya? remote areanya China lah. Oke. Bukan remote area lah, mungkin kayak Medan lah di Cina. Oke. Kayak di Santo. Paspor saya boarding pass saya hilang. Untung paspornya nggak hilang. Untungnya ya boarding passnya hilang pas saya ke toilet. Nah jadi saya selalu boarding pass itu taruh di saku belakang. Oke. Nah saya biasa aja tuh. Waktu itu selesai nggak selesai. Ternyata Wah masih bisa terbang. Jadi Wah ngomong ke petugas bandaranya bilang bahwa oh ini bisa kok. Lu keluar dulu. Padahal waktu itu saya nggak bisa bahasa Cina loh. Saya nggak bisa bahasa Cina, dia nggak bisa bahasa Mandarin. Hebat nggak? Jadi kayak bebek ngomong sama ayam. Maksudnya dia nggak bisa Mandarin. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, dia nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Saya ngomong bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Benar-benar kayak bebek ngomong sama ayam. Oke. Tapi bisa juga akhirnya keluar. Untungnya secara miracle dia bisa ngerti maksud saya apa. Oke. Gitu. Nah, itu salah satu ya seceroboh itulah dulu. Nah, setelah ada kejadian itu saya mulai kelola duit banget. Itu terlihat lah, mungkin yang paling ngerasain itu kayak teman-teman deket ya, kayak lu ya dan yang lain-lain. Itu yang kayak kalau seandainya pergi makan, kita udah mulai hitung, gak usah yang mahal-mahal lah apa. Terus habis itu juga sehari-hari semuanya akhirnya saya hitung. Nah itu pelajaran berharga sih, waktu dulu saya ngalamin masalah-masalah itu. Nah sebenarnya setelah kita lihat ya ternyata ada yang berubah juga. Lu sendiri Mon, apa yang paling pelajarannya ya? Sebenarnya banyak banget sih. Kalau dari yang tadi gue cerita, sebenarnya banyak banget insecure dalam diri gue. Oke. Jadi problemnya ini kadang dulu tuh gue berpikir masalahnya itu si lawannya gue ini, Oke. pasangan gue yang dulu. Tapi sebenarnya setelah gue sadari sebenarnya masalahnya ini banyak di gue juga. Oke. Yaitu tentang gak pedenya gue, lalu juga insecure gue sendiri, cara gue memandang hubungan, itu semuanya masih sangat belum dewasa lah dalam menanggapi itu. Akhirnya ya dengan sendirinya masalah itu muncul gitu. Tapi dengan posisi sekarang, dengan gue lebih dewasa, gue lebih bisa ngertiin pasangan gue yang saat ini, masalah-masalah yang dulu muncul sekarang nggak muncul, gitu. Nah, lalu soal kelola uang, sebenarnya ya dulu itu sama juga sih, terlalu pede juga sih, terlalu optimis, masih belum mengerti banyak hal, tapi merasa ya semuanya akan lancar aja gitu. Tapi ternyata ya kalau kemarin gue ikut seminar Locking Home, dia bilang kalau di tempat ibadah Tuhan itu selalu maha ampun, maha pengampun. Kalau di bursa itu tidak ada ampun. Jadi ya mana? Di bursa ini bener-bener ya gak ada ampun gitu. Iya. Lu bisa besok kaya bisa miskin gitu, ibaratnya begitu. Iya.
Nah, jadi gue jadi mulai lebih mengerti tentang financial planning juga, sesuai dengan profesi gue juga. Jadi mungkin dulu gue belajarnya teori. Heeh. Wah, ini harus kayak gini nih, lo harus punya ini. Tapi ternyata belum bunyi, mungkin belum benar-benar bisa gue praktekin. Sampai gue ngalamin itu. Jadi ya mau dibilang itu hal buruk ya belum tentu juga. Jadi kedepannya dengan gue berpenghasilan segala macam tuh, gue lebih mengerti apa yang perlu gue lakukan. Nah, jadi pelajaran yang bisa gue ambil dari masalah-masalah dulu itu kurang lebih begitu. Kalau lanjut ke pertanyaan berikut, Har, ada nggak masalah yang lagi lu hadapin saat ini? Kita kayaknya tiap hari juga pasti ada masalah lah ya. Ya, Kita kayaknya nggak ada masalah pun kita cari-cari sesuatu menjadi masalah gitu. Kayaknya ya. masalah kecil dibesarkan. Salah satunya ya, planning nikah. Nikah ini kan mau gak usah dipikirin bisa, mau dipikirin banget juga bisa. Ya, Nah, kebetulan setelah kejadian dulu itu kan tipikal orang yang sangat memikirkan semua operasional sampai hal-hal detail kecil itu jadi pikirin sekarang. Menurut gue ini sebenarnya kebiasaan jelek oke. untuk diri saya sekarang. Karena saya jadi gak pernah santai gitu. Oke. Itu jadi setiap masalah itu ada hal bagus yang kita pelajari, ada juga hal yang nggak bagus sebenarnya menurut gua. Sebenarnya hal-hal kecil ini membantu saya untuk menghindari masalah di kemudian hari nanti. Oke. Tetapi masalahnya ini belum tentu terjadi juga. Kayak contoh, udah planning, gimana ya kalau sampai tamu undangan itu di hotel tempat saya menikah full. Gimana? Saya harus kemana? Terus udah ada banyak nih hotel yang gua riset juga. Ya. Sampai jaraknya itu dari Google Map jam berapa, hari apa itu udah saya cek. Kayak Senin sampai Jumat, kalau jam 5-an pulang kantor, segini nih perjalanannya. Sabtu Minggu segini perjalanannya. Jadi saya bisa tahu kalau dia orang di hari biasa, dia orang mau ke tempat saya berapa lama hari. Jadi gara-gara hal itu ya saya jadi terlalu memikirkan detail menurut gua. Itu salah satu minusnya. Tapi plusnya adalah saya jadi sangat berhati-hati orangnya. Berhati-hati, saya jadi penuh persiapan. Dan dulu itu bokap gue itu sekarang ngomong ke gua, kalau gua itu udah bisa ini teliti. Padahal dulu itu manusia yang paling nggak teliti. Jadi gua mulai menyadari, oh iya benar saya sekarang jadi Berarti teliti. sebenarnya mah bisa berubah ya? Bisa berubah. Justru hal itu membuat saya berubah hampir 180 derajat. Dari yang sangat benar-benar gak pikirin detail, jadi benar-benar teliti banget. Jadi sekarang itu justru saya merasa saya over teliti. Saya udah pengen kurangin sih sebetulnya. Karena ini juga udah mulai mengganggu. Karena hal-hal kecil yang gak penting pun saya bisa pikirin gitu. Kayak contoh, makanannya kalau nanti gak panas gimana pas hari wedding. Nah gitu-gitu loh. Padahal kan yang gitu-gitu kan Sebenarnya kalau gak panas ya berarti dingin udah gitu. Hebat Tilman. Iya kan? Yang urusan ini hebat. Kalau gak panas dingin, bener dingin. juga. Atau enggak kalau gak panas ya adem ya. Ya gak panas aja. Ya tapi memang ya gitulah, itu plus minus. Nah Mon, menurut lu Mon, ada nggak hal yang pengen lu share tentang menghadapi masalah besar dalam hidup? Gue yakin tiap orang itu mungkin ceritanya beda-beda loh. Mungkin yang kita ceritain ini bisa jadi bagi sebagian orang tuh, ini mah anak muda hal kecil gitu. Iya. Ini ya nanti lu juga lewat lah, ini mah gampang. Tapi gue beda, gue masalahnya lebih kayak gini. Nah, bisa jadi begitu. Ataupun bisa juga gue mendengar cerita orang lain yang gue ngerasa, ceritanya emang belum separah itulah, punya gue lebih parah gitu. Nah sebenarnya sih menurut gue ya nggak begitu lah. Maksudnya tuh sebenarnya tiap tahap itu masalah orang ini beda-beda. Jadi mungkin di tahap gue saat ini ya yang sedang gue hadapi itu ini. Nanti suatu hari gue berkeluarga, lalu punya anak, ataupun nanti ada urusan uang sekolah atau apa ya, ini masalahnya beda lagi. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya masalah tiap orang tuh beda. Jadi belajar untuk ngertiin orang lain sih menurut gue. Kalau menurut lu apa? Tidak ada masalah kecil atau masalah gede untuk orang lain. Jadi kalau orang cerita ke kita, dia punya masalah, jangan pernah anggap itu masalah kecil. Jangan pernah kita kasih kayak
advice itu santai lah gitu doang, gampang lah, pasti bisa lah gitu. Karena bagi kita masalah kecil, bagi orang lain ya belum tentu gitu. Kalau kayak bagi konglomerat nih, dengar kita kehilangan 100 juta, 2 juta, ya kan diketawain. Saya tiap hari juga hilang 500 juta gitu loh, gak ada masalah kayaknya kan. Jadi ya gak ada masalah kecil atau masalah gede orang. Jadi kalau orang cerita ke kita jangan langsung ngejudge. Kita harus kayak lebih open minded lah, merasa itu memang sebuah masalah, makanya dia sampai cerita. Oh masih ingat dulu pas itu terjadi, itu berarti udah sekitar 7-8 tahun loh. Waktu 2015 awal. Wah ingat 2014 akhir, 2015 awal. Nah, waktu gua cerita ke guru saya, itu saya bilang sambil nangis tuh guru, ingat. Wah cerita income saya sisa 7 juta sebulan. Saya mana bisa hidup. Saya cerita gitu. Guru saya menanggapi dengan sangat serius waktu itu ya. Menanggapi sangat serius sambil menyemangati saya. Kan ada orang lain masuk tuh. Dia ngomong, menurut kamu 7 juta sebulan bisa hidup gak? Dia nanya orang yang masuk ini. Orang bilang, bisa lah. Saya juga income-nya di bawah 7 juta gitu kan. Ya maksudnya bukan saya lah, dia bilang banyak kok saya ketemu orang yang income-nya di bawah 7 juta juga gitu loh. 7 juta itu gede tahu waktu 2015. Seketika itu juga saya merasa bahwa oh ternyata masalah saya itu ada solusinya gitu loh, gak sampai yang separah yang lu pikirkan. Iya gak separah yang saya pikirkan. Tapi hari itu saya benar-benar ngerasa masalah saya gak ada solusinya. Kalau ada yang ngomong santai lah, pasti bisa. Wah itu orang sih pengen mau pukul rasanya. Gitu. Ya jadi jangan pernah nggak remeh masalah hidup orang. Tapi maksudnya dari cerita kita tadi sih menurut gua, satu hal yang bisa gua rasa tuh, ternyata masalah-masalah yang kita hadapi ini justru kalau kita yang sekarang ini jadi berkah buat kita juga. Betul. Karena betul. masalah itu tuh saat ini kita lebih ngerti banyak hal. Kita bisa banyak belajar. Kayak lagu lah Emon ya, What Doesn't Kill You Make You Stronger ya, yang lagunya si Kelly ya. Ya. Jadi ya maksudnya benar-benar seperti itu sih. Masalah ini bikin kita bertumbuh. Betul. Kalau gak ada masalah, kita gak akan bertumbuh. Kalau gak ada cerita tadi itu tuh, kita gak bakal. Sekarang ya. Kayak contoh lah Mon, mungkin lu nih seandainya lu invest tuh kemarin, cuan seandainya. Mungkin lu berani kali ngambil KTA apa segala macam, sekalian malah makin hancur. All in lagi gitu loh. Jadi sekali hancur, lulu lantak. Kredit tanpa ampun. Iya, kredit tanpa ampun. Banyak kan yang kayak gitu kan yang kita dengar kan, maksudnya. Karena terlalu pede. Gitu. Orang bilang gini, kalah di kasino, ada keberuntungan terbaik yang bisa lu dapet. Karena lu kalah, lu berhenti. Kalau lu menang, itu baru sebenarnya sial. Gitu. Jadi kalau lu main nih 200 ringgit, kalah, selesai. Kita kan bayangin kalau kita main nih 200 ringgit, jadi 500.000 ringgit, itu kan udah sekitar 1,5 miliar. Terus kalah lagi, habis nih, sama nih dari 200 ringgit, sama-sama habis 200 ringgit loh. Tapi sempat menang 500.000 ringgit. Next kita main gila loh. Kita mikir apa? Ada potensi buat 500.000 ringgit. Bisa dapat lagi. Gitu. Bisa dapat. Gua kali ini modalnya 5.000 ringgit lah. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalah. Semua ada hikmahnya. Semoga apa yang kita share ini kalian bisa dapat sesuatu dari cerita ini. Lalu apapun yang kalian lagi hadapin sekarang, mungkin entah masalah besar ataupun yang mungkin nggak terlalu besar, semoga kalian bisa dapat solusinya juga. Iya, dan ingat, nggak semua masalah ada solusinya. Jadi kita cari-cari pun belum tentu ada. Banyak kan masalah itu solusinya justru waktu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau mau cerita masalah kalian, boleh share di komen aja. Ataupun mungkin bisa lihat di Instagram kita ataupun di TikTok. Juga bisa DM di situ. Oke, kalau gitu. Thank you. Itu aja untuk topik kali ini, menghadapi masalah besar dalam hidup. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman kalian yang mungkin butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.